Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, ketemu lagi di channel Ngopi Online. Ngopi Online. Ngopi online. Ngopi online ini adalah maknanya ngasah otak, pakai ilmu, pakai inspirasi, pakai imajinasi, dan pakai iman agar kita tidak tersesat atau disesatkan, supaya kita bisa memiliki keluasan dalam pandangan, kejernihan dalam pemikiran, dan sukses dalam menjalankan hidup. Saya doakan Bapak Ibu sukses dalam hidup. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, izin seperti biasa Bapak, bismillah, ngopi dulu. Nah, pada momen saat ini kita coba menjelaskan pendalaman dari 4I sebelumnya. 4I ini merupakan dimensi dari kepemimpinan transformasional. Nah, 4I yang akan kita bedah saat ini adalah tentang I pertamanya adalah idealized influence. Saya mencoba memaparkan ini berdasarkan buku dari Bernard M. Bass tentang transformational leadership. Di halaman 5 dia menjelaskan tentang komponen kepemimpinan transformasional. Baik Bapak Ibu, kita coba melihat, membedah, mendalamkan tentang idealized influence atau pengaruh yang diidealkan. Jadi pemimpin itu harus punya pengaruh yang ideal. Nah, pemimpin transformasional berperilaku dengan cara memungkinkan anggotanya bisa menjadi pengikut, atau pemimpinnya mampu menjadi keteladanan atau panutan anggota. Jadi pertama itu pemimpinnya harus bisa menjadi teladan, panutan bagi anggotanya, sehingga pemimpin dikagumi, dihormati, dan dipercaya. Kata Bass dalam bukunya, the leaders are admired, respected, dan trusted. Jadi pemimpin itu ya harusnya bisa dikagumi, dihormati, dan dipercaya, karena dia menggunakan hal-hal yang ideal dalam memimpin. Nah, itu pendalaman pertama tentang idealized influence. Yang kemudian yang kedua, anggota mengidentifikasikan, anggota meniru para pemimpin, dan pemimpin yang ditiru oleh anggota ini diberkahkan karena anggotanya itu memiliki kemampuan, ketekunan, dan ketekatan yang luar biasa. Iyalah, kalau pemimpinnya itu sudah ditiru oleh anggota, tentu anggotanya pasti pertama tadi muncul kagum, rasa hormat, dan dipercaya. Nah, di situ akan muncul lagi bagi anggotanya itu tekun dan tekad yang luar biasa. Katanya M. Bass, followers identify with the leaders and want to emulate them. The leaders are endowed by their followers as having extraordinary capabilities, persistence, and determination. Jadi anggota akan memiliki kemampuan, tekun, dan tekad karena dia sudah mencontoh pemimpin, dan pemimpin dicontoh karena dia memiliki hal-hal yang ideal. Nah, yang ketiga, kata Bass ya, thus there are two aspect idealized influence: the leader's behavior and the element, the attribute of the leader by follower the other associasi. Katanya ini artinya, jadi ada dua aspek yang mempengaruhi diidealkan. Jadi ada dua hal yang pengaruh ideal. Yang pertama pemimpinnya itu sendiri, kemudian dikaitkan dengan faktor kepada anggota karena pengaruh pemimpin. Jadi
pemimpinnya sendiri memiliki hal yang ideal, kemudian mempengaruhi anggota juga membuat hal yang ideal. Nah, jadi dua elemen itu yang mempengaruhi idealized influence. Nah, yang keempat, katanya Bas, kedua aspek tadi diukur secara terpisah pada MLQ. Jadi Bas mengatakan MLQ ini adalah multi leadership questionnaire. Jadi kuesioner tentang banyaknya kepemimpinan. Jadi dalam mengukur idealized influence pada transformational leadership ini ada ukuran namanya MLQ, multi leadership questionnaire. Jadi dalam MLQ itu sifat interaksi dari pengaruh yang ideal kan mewujudkan pemimpin membuat atribut yang dibuat pemimpin dan anggota. Jadi artinya kata Bas ini maknanya bahwa di dalam MLQ itu bagaimana pemimpin membuat atribut atau kesepakatan itu bersama dengan anggota. Jadi akan muncul yang ideal, tidak hanya pada persepsi pemimpin ataupun persepsi anggota, tetapi persepsi dua pemimpin dan anggota itu dikumpulkan kan akan munculkan hal yang ideal. Nah, itu kata Bas ya. Kemudian jadi apa kata yang kelima nih ya, di dalam MLQ itu pada kuesioner itu dijelaskan bahwa pemimpin menekankan pentingnya rasa milik tujuan yang kolektif. Jadi pemimpin harus bisa menekankan tujuan itu adalah tujuan bersama. Iyalah, kalau kita sudah punya tujuan bersama itu adalah hal yang ideal. Karena kan kita organisasi, kelompok, yang menjadi capaian kita adalah apa yang menjadi tujuan. Nah, itu kan adalah tujuan kolektif, tujuan bersama. Kemudian juga di dalam MLQ itu juga dijelaskan pemimpin harus meyakinkan anggota bahwa hambatan bisa diatasi. Jadi pemimpin yang ideal itu bisa menekankan kepada anggotanya hambatan harus bisa diatasi. Bagaimana caranya? Ya duduk bersama. Di situ akan muncul. Kemudian selain itu, para pemimpin harus bersedia mengambil resiko dan konsisten, tidak sewenang-wenang. Jadi kalau pemimpin yang ideal itu dia harus memiliki berani ngambil resiko, kemudian dia rutin, continue, dan tidak sewenang-wenang. Jadi artinya dia tidak duduk di atas kursi aja, artinya dia juga turun ke lapangan, dia melihat sesuatu itu, dan dia juga akan melakukan kebaikan-kebaikan bersama anggota dan tidak sewenang-wenang. Tidak sewenang-wenang ini artinya dia melebihi dari apa yang dia kerjakan, sementara dia tidak melakukan itu sewenang-wenang. Nah, akhirnya pada idealized influence ini dijelaskan bahwa they can be counted on to do the right thing, demonstrating high standard of ethical moral conduct. Nah, ini dampak dari idealized influence yang ditulis Bas ini yang penting nih. Anggota akan bisa diandalkan untuk melakukan yang benar dengan menunjukkan standar etika dan perilaku moral yang tinggi. Jadi anggota itu akan memiliki etika yang bagus, moral yang santun, karena mereka pemimpin itu menunjukkan hal yang ideal. Nah, jadi itu Bapak Ibu 4I. Fokus pada I pertama ada idealized influence pada momen transformational leadership. Nanti kita akan membedah tentang inspiration motivational. Nah, Bapak Ibu, jadi itu cerita ngopi kita hari ini tentang kepemimpinan. Saya mohon maaf kalau terjadi kekurangan atau kesalahan dalam memaparkan ini. Namun saya sangat berterima kasih jika Bapak Ibu ini menambah pemikiran, pengetahuan yang baru sehingga memiliki pengetahuan yang luas.
Oke, Bapak Ibu, bila taufik wilaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngopi dulu.